Salam rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita simak dan nikmati kembali lanjutan kisah legenda Penangsang dalam Kidung Tahta Asmara karya Nasirun Purwokatun yang saat ini telah memasuki episode ke-80 dengan judul Dia Manuhara. Saudara, pada episode yang lalu telah dikisahkan Adipati Rio Penangsang hatinya sangat mantap dan yakin bahwa putri pilihannya yang akan dijadikan istri Permaisari di Kraton Jipang Panolan betul-betul pilihan yang tepat atas petunjuk dan petuah dari Patih Mataun yang juga orang tua angkatnya sendiri tersebut, bahwa dikatakan oleh Patih Mataun untuk mencari pasangan seorang putri yang akan dijadikan Permaisari harus melihat dari bibit bobot dan bebetnya. Patih Mataun terkekeh melihat Penangsang menganggukkan kepalanya, dan berlanjutlah cerita dari Patih tua Jipang itu tentang perempuan yang sempat membuat rasa penasarannya, perempuan yang membangkitkan rasa ingin tahunya. Adipati Jipang itu pun turut tersenyum bahagia mendengarnya, dan ia kembali terdiam untuk melanjutkan dan menyimak perkataan patihnya, ucapan yang ia harapkan sampai pada jawaban dari pertanyaannya. Karena biasanya demikianlah yang terjadi ketika berbincang dengan patihnya yang peka telinganya. Gusti Penangsang, maka Romo bertanya kepada Sunan Kudus tentang perempuan itu. Perempuan bernama Retno Puspitosari yang ternyata adalah putri tunggal Suwargi Ki Gedhe Ngudung. Gusti tahu siapa Ki Gedhe Ngudung bukan? Patih tua itu bertanya sambil menolehkan wajah ke arah Rio Penangsang. Dan Adipati Jipang yang ditanya itu pun menggelengkan kepala. Jadi Gusti tidak tahu Ki Gedhe Ngudung? Tanya Ki Patih Mataun. Kembali Penangsang menggelengkan kepalanya. Penangsang hanya tahu namanya Romo. Sedikit pernah dengar sebagai seorang yang menjadi kuwu di Ngudung. Demikian jawab Rio Penangsang singkat. Bukankah dulu Gusti pernah datang ke sana bersama Romo Kudus? Tanya Patih Mataun kepada Rio Penangsang. Penangsang mengangguk. Ia teringat pada suatu hari ketika ia diminta menemani Sunan Kudus untuk menengok bekas rumahnya dalam rumah yang tak pernah ditempati setelah anak Sunan Kudus itu menjadi Senopati Ageng di Kraton Demak Binto. Gusti Penangsang, nah dalam Ngudung itulah yang kemudian ditempati oleh istri Suwargi Ki Gedhe Ngudung bersama putri tunggalnya. Mestinya ketika Gusti datang ke sana, ia akan bertemu dengan Nak Ayu Retno Puspitosari.
Demikian penjelasan Patih Mataun kepada Haryo Penangsang. Penangsang pun tetap menggelengkan kepalanya. Dan Patih Tuan Jipang itu pun tersenyum sendiri dan sambil berucap, ya pastilah Gusti tidak memperhatikan. Wong setiap melihat perempuan malah membuang muka, tidak tertarik melihat kecantikan wanita. Beda benar dengan ayahanda Gusti yang kalau melihat perempuan cantik gatal kalau tidak melirik, bahkan kadang sampai melotot. Demikian ledek Patih Mataun kepada junjungannya. Penangsang mendengus kesal mendengar guruan patihnya itu, dan dengan dengusan itu ditangkap oleh Patih Mataun, hingga lelaki tua itu pun merasa telah melepaskan bicara. Nyuwun duka Gusti Penangsang dengan Gusti Sekar. Romo hanya bercanda, tidak bermaksud membandingkan Gusti Haryo Penangsang dengan Keng Romo Gusti Sekar Sedo ing Lepet. Demikian penjelasan Patih Mataun kepada Haryo Penangsang. Adipati Jipang menarik napas panjang dan ia kembali terdiam untuk mendengarkan penuturan patihnya yang sepertinya masih panjang. Dan pembicaraan itu diteruskan dalam perjalanannya ke Ngudung, perjalanan yang telah direncanakan untuk membuat sawah-sawah negara, yaitu sawah yang akan ditanami untuk kepentingan rakyat Kadipaten Jipang. Dan salah satu lahan itu ada di Kademangan Ngudung, sebuah persawahan luas yang merupakan peninggalan dari Sunan Ngudung dan Ki Gede Ngudung. Sawah-sawah negara itulah yang akan dipersiapkan Penangsang menjadi salah satu sumber pendapatan Kadipaten, agar roda pemerintahan Kadipaten tidak hanya bersumber pada upeti Kademangan, namun juga dari lahan pertanian yang akan dikembangkan dengan pengairan yang mencukupi dari Bengawan Solo. Lahan yang akan ditanami bermacam tanaman pangan yang hasilnya bukan hanya untuk pendapatan Kadipaten, melainkan sebagian besar akan disimpan dalam lubung-lubung di setiap Kademangan sebagai persediaan pangan untuk menghadapi kemarau tahun depan yang diramal oleh Patih Mataun akan berlangsung panjang. Dan sebelum tengah hari perjalanan mereka telah mendekati perbatasan Ngudung, Penangsang pun terbayang pada sosok perempuan yang konon merupakan putri tunggal Ki Gede Ngudung, pemuka pedukuhan Ngudung yang telah menghibahkan lahannya untuk menjadi sawah negara bagi Kadipaten Jipang Pamulang. Mendadak pertemuannya di Panti Kudus kembali membayang dalam benaknya. Ketika ia beberapa kali mencuri pandang ke arah perempuan yang menunduk di depannya, perempuan muda berkerudung putih yang sangat mirip dengan sosok yang selalu datang dalam mimpinya, yang telah ia wujudkan dalam lukisan. Kalau boleh Romo umpamakan, Retno Puspitosari itu seperti salah satu istri Raden Arjuna yang bernama Dyah Manuhara, ucap Patih Mataun kepada Penangsang. Namun Penangsang sepertinya tidak mendengarkan, karena ia tengah larut dalam kenangan pertemuannya dengan si perempuan tersebut. Kedua pembesar Jipang itu berjalan pelan memasuki wilayah Ngudung.
Sementara Patih Mataun Tengah mengalunkan sebuah senandung dari bibirnya, sebuah nyanyian yang menggambarkan kecantikan Hyang Manohara yang dianggap telah menitis pada Retno Puspitosari. Sang Dyah punjul ing warna, pamulu manis merat ati senajan usuta baik, kaya madu pinustika lamun paes wimbuh indah, maya-mayatina mancur anggegung mawa tejo, kuning wenes kadibiyang budak sinuran, mencorong katon warnane tanpai pepindhanira, yang ada karo ingkang ketawang ima semu rumanyang amardipta nyinari kang sita resmi, susila anor ing diri sepi diri piangkuhnya anget trahing padantitane, betah bapa wungu lenggah kareng mangulah pucuk. Penangsang yang makin masuk dalam lamunan makin meresapi kenangannya. Pertemuan singkat tetapi sangat berkesan karena telah terpersona sejak kedatangan Retno Puspitosari ke ruangan Panti Kudus. Rasa terpesona yang membuatnya tak mampu berkata, tetapi mempunyai keyakinan bahwa ia merasa ada kecocokan dengan sang perempuan. Keyakinan yang membuatnya akan mengambil keputusan bahwa Retno Puspitosari akan segera dilamar untuk menjadi permaisuri Jipang Panelan. Adipati Jipang terus larut dalam kenangan. Sementara lelaki tua di sebelahnya masih mengalunkan tembang dengan alunan lembut, nyanyian kidung itu kembali diulang. Sang Dyah sungguh indah parasnya, manis memikat hati sorot matanya. Meski hanya berpakaian sederhana saja, sudah laksana madu termulia. Apalagi kalau berhias bertambahlah jelita. Roman mukanya pancarkan keanggunan, kuning kulitnya laksana lukisan bunga pandan, gemerlap cahayanya tiada bandingan. Bagai matahari dengan mega tipis berarakan redup-redup cemerlang menyinari bulan. Sifatnya susila dan rendah hatinya, tinggi hati dan angkuh sama sekali tak ada padanya, merasa diri sebagai keturunan Pratapa mulia. Maka ia pun kuat menahan lapar dahaga serta senang menyepi sambil memuja. Itulah kira-kira syair Kidungan Patih Mataun yang ditujukan kepada putri yang disayangi, yang dicintai oleh junjungannya Adipati Jipang Panelan yang bernama Sri Retno Puspitosari. Dan perjalanan pun terus berlanjut memasuki dusun ujung. Sementara penangsang masih larut dengan bayangan perempuan idamannya yang kecantikannya tergambar nyata dalam lantunan tembang yang tengah didengarnya. Sudah sampai Gusti, mendadak Patih Mataun menghentikan laju kudanya dan penangsang pun turut memberhentikan tunggangannya
Di depan mereka terhampar luas persawahan yang tengah menghijau. Penangsang pun segera meloncat dari atas punggung kudanya. Demikian juga dengan Patih Matau. Sambil mengikatkan kudanya pada sebatang pohon kelapa, Patih Matau berkata, "Jadi Gusti tak perlu lagi menunda untuk melangsungkan pernikahan. Perempuan yang cocok telah datang. Perempuan yang sama dengan lukisan yang pernah Gusti berikan. Perempuan dengan bibit, bobot dan bebet yang bukan sembarangan." Demikian penegasan Haryo Matau kepada junjungannya Haryo Penangsang. Penangsang tersenyum mendengar ucapan patihnya. "Dan tahukah Gusti mengapa Romo tertegun ketika pertama melihat gadis itu?" tanya Patih Matau. Dan Haryo Penangsang pun menggelengkan kepalanya. Patih Matau menarik napasnya dalam-dalam sambil berkata, "Romo mendadak terharu. Sungguh hamba seperti tengah melihat Gusti Putri Raden Ayu Retno Panggung Gusti Penangsang." Nah, saudara, sampai berjumpa di lanjutan kisah legenda Penangsang dalam Kidung Tahta Asmara berikutnya. Salam Rahayu, salam budaya, sampai jumpa.